Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki terjadi pada Agustus 1945 menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Selain bagi Jepang dan Amerika Serikat, pengeboman dua kota ini juga jadi peristiwa penting bagi Indonesia. Sebelum pengeboman terjadi, ketegangan antara Amerika Serikat dan Jepang telah meningkat selama beberapa dekade sebelum Perang Dunia Kedua. Jepang menduduki wilayah Cina Timur yang menyebabkan perang antara kedua negara pada tahun 1937. Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya menghentikan ekspor bahan-bahan vital ke Jepang dalam upaya untuk mencegah Jepang melakukan ekspansi lebih lanjut. Jepang melihat ini sebagai tindakan yang agresif. Negara-negara tersebut mencoba untuk bernegosiasi agar Jepang mundur dari China dan Amerika Serikat yang akan mulai mengekspor bahan bakar lagi pada akhir tahun 1941. Namun tidak ada kesepakatan persyaratan di antara keduanya. Jepang kemudian melancarkan serangan udara di Pangkalan Udara Amerika Serikat Pearl Harbor, Hawaii pada 7 Desember 1941. Serangan itu menewaskan 2.403 tentara Amerika dan melukai 1.178 lainnya. Serangan itu kemudian dinilai sebagai kejahatan perang karena terjadi tanpa pemberitahuan dan saat pembicaraan damai sedang berlangsung. Kedua negara menyatakan perang satu sama lain tak lama setelah serangan itu terjadi. Amerika Serikat dan Jepang telah berperang selama hampir 4 tahun sejak April 1941. Konflik berdarah dan pertempuran sengit di Pasifik telah merenggut nyawa jutaan orang Jepang dan Amerika Serikat. Perang di Eropa telah selesai hampir 2 bulan sebelumnya, pada Mei 1945 setelah Jerman menyerah tanpa syarat. Amerika Serikat sedang mempersiapkan invasi darat ke Jepang yang akan sangat sulit untuk diperjuangkan. Setidaknya 500.000 orang Amerika saja kemungkinan besar akan mati, menurut perkiraan pemerintah Amerika pada saat itu. Pada saat yang sama, Amerika Serikat sedang mengembangkan pembuatan bom nuklir sejak akhir 1930-an. Bom sudah siap pada musim panas 1945. Sekutu menyerukan Jepang untuk menyerah pada akhir Juli 1945, mengancam akan terjadi kehancuran total jika Jepang tak menyerah. Karena Jepang tak kunjung mengibarkan bendera putih, pada 6 Agustus 1945, sebuah bom uranium yang dijuluki Little Boy dijatuhkan di Hiroshima. Kota itu hancur, puluhan ribu orang tewas seketika, dan sebanyak 146.000 orang tewas 3 bulan setelah serangan. Banyak korban yang dilaporkan menderita kanker dan bentuk penyakit lain yang disebabkan oleh radiasi bom. Sejumlah besar bangunan hancur total atau rusak. Pihak berwenang Jepang menyadari serangan lain bisa terjadi setelah Hiroshima, tetapi memutuskan untuk bertahan daripada menyerah. Serangan berikutnya, bom plutonium berjuluk Fat Man, jatuh di Nagasaki pada 9 Agustus. Sebanyak 80.000 orang tewas. Di kedua kota tersebut, sebagian besar orang yang meninggal adalah warga sipil. Hiroshima dan Nagasaki dipilih sebagai target karena menjadi pusat militer dan industri. Kedua wilayah ini memasok sumber daya angkatan bersenjata Jepang, pembuatan senjata, dan teknologi militer lainnya. Jepang menyerah pada 15 Agustus, 6 hari setelah serangan di Nagasaki. Kedua kota itu dibangun kembali setelah perang, meskipun Hiroshima dilanda angin topan pada bulan September 1945 yang juga menyebabkan kehancuran besar.
Sekitar 145.000 orang yang selamat dari salah satu pemboman disebut Hibakusha dalam bahasa Jepang. Mereka masih hidup pada Maret 2019 menurut pemerintah Jepang. Peringatan telah dipasang di kedua kota untuk para korban pengeboman. Pada 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendapatkan info melalui radio bahwa Jepang telah kalah setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom. Momen inilah yang dimanfaatkan Indonesia untuk mempercepat memproklamasikan kemerdekaan. Pada 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk melakukan perundingan kemerdekaan dengan Marsekal Terauchi. Dengan menyerahnya Jepang, akhirnya para pemuda mendorong Soekarno dan Hatta untuk segera melakukan proklamasi lebih cepat. Untuk itu, para pemuda yang dimotori oleh Khairul Saleh, Sukarni, dan Wikana membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Maida untuk melakukan penyusunan proklamasi. Penyusunan proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subaryo. Penyusunan ini disaksikan oleh Sukarni, B.M. Diah, Sudiro, dan Sayuti Melik. Setelah itu, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pada pagi harinya 17 Agustus 1945 pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno. Saya Brenda Iskarina, Selvi Anggriani, dan Fiska Dwi Astuti melaporkan. Holopis Channel bersama untuk Indonesia.